أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dari Ja'far, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i illa rabbiki radiyatan mardiyah. Maka qala, berkata Ibnu Abbas, nuzilat, ayat ini turun pada saat itu Abu Bakrin jalisun, sedang duduk di hadapan Rasulullah. Tatkala ayat ini turun, Abu Bakar sedang duduk di hadapan Rasulullah. Begitu kemudian Abu Bakar sedang duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kemudian ayat ini turun kemudian dibaca oleh Rasulullah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah menuju Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhai. Lantas kemudian qala Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ahsanu hadha. Wahai Rasulullah, alangkah indahnya ucapan itu. Terus Abu Bakar ngomong dengan Rasulullah tatkala mendengar firman Allah itu kemudian dibacakan kepada Abu Bakar, ma ahsanu min hadha. Sungguh alangkah indahnya ucapan ini ya Rasulullah. Lantas kemudian qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innahu sayuqallu laka hadha. Sungguh wahai Abu Bakar, ucapan ini nanti akan diucapkan kepadamu. Masya Allah, berarti makanya kemudian ada yang berpendapat ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan dari hadis ini. Jadi kalau seandainya merujuk kepada kemudian hadis yang disebutkan pada kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim, ayat ini berkenaan dengan seorang Abu Bakar As-Siddiq. Sementara kalau dari Buraidah bin Hasib, ayat ini turun yaitu berkenaan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Sementara kalau dari Buraidah, ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat Rasulullah sekaligus paman Nabi yang meninggal pada saat peperangan Uhud, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Sementara kalau kemudian menurut yang lain, menurut Duhaq dari Ibnu Abbas, nuzilat fi Utsman bin Affan. Menurut ayat yang lain, menurut penjelasan yang lain, ayat ini turun berkenaan dengan Utsman bin Affan. Berarti ada tiga penafsiran. Satu berpendapat ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua berpendapat berkenaan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang ketiga berkenaan dengan Utsman bin Affan. Masya Allah. Berarti ini kalau seandainya kita merujuk kepada yang disampaikan di dalam berbagai periwayatan di sini, ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau secara umum, maka siapapun saja yang memang kemudian senantiasa taat, senantiasa tunduk, senantiasa kemudian dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemudian dia berpulang kembali kepada Allah, dia tetap saja kelak akan dikatakan kepada hamba itu, kembalilah menuju Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, masuklah bersama hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga secara umum. Cuma kalau menurut penafsiran berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Hamzah bin Abdul Muthalib. Masya Allah. Artinya kalau suatu saat panjenengan ingin menghendaki mendapatkan ucapan ini pada saat tatkala sakaratul maut, ikuti saja langkah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Hamzah bin Abdul Muthalib atau Utsman bin Affan, di mana mereka adalah orang-orang yang memiliki lembaran-lembaran kehidupan yang penuh dengan segala taburan keimanan, sehingga kemudian orangnya masih hidup di dalam kehidupan dunia dulu tatkala masih hidup, tapi berita surga sudah sampai kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang mulia. Ini kalau menurut penafsiran. Dan berikutnya, sementara kemudian juga meriwayatkan pula dari Ibnu Jarir dengan sanad yang sama dan kemudian sifatnya mursal hasan, sebagaimana tadi disebutkan di atas. Ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sementara kalau kemudian disebutkan dalam tempat yang lain, telah menyebutkan kepada kami Hasan bin Arafah, telah menyebutkan kepada kami Marwan bin Suja Al-Jazari dari Salim Al-Aftas
dari Sa'id bin Jubair, berarti dari Sa'id bin Jubair. Qala berkata yaitu Sa'id bin Jubair, mata Ibnu Abbas, suatu kali sahabat Ibnu Abbas meninggal di Taif, di satu tempat namanya adalah Taif. Ibnu Abbas meninggal di salah satu tempat namanya Taif. Faja'a tairun, maka tiba-tiba tatkala beliau meninggal, tiba-tiba datanglah burung yang terbang. Dan burung itu belum pernah kami lihat menurut riwayat ini. Tatkala kemudian Ibnu Abbas meninggal, maka kemudian tiba-tiba ada jenis burung yang datang. Burung itu kemudian belum pernah kami melihat burung yang semisalnya. Padahal maka kemudian burung itu masuk menuju tempat, yaitu kediaman Ibnu Abbas. Begitu burung itu terbang, kemudian datang, masuk ke tempat, yaitu kediaman Ibnu Abbas pada saat itu. Maka kemudian tatkala burung itu kemudian masuk ke tempat kediaman Ibnu Abbas, summa lam yaro, kemudian dia tidak melihat, maksudnya kami tidak melihat, harija, burung itu kemudian keluar. Begitu kemudian kami melihat burung itu masuk, kami tidak melihat lagi burung itu keluar dari tempat kediaman Ibnu Abbas itu. Maka maka tatkala kemudian dikuburkan jenazah yaitu Ibnu Abbas, begitu jenazah Ibnu Abbas dikuburkan di liang lahat, tiba-tiba maka kemudian tuliat hadhil layang ala syafir, tiba-tiba ada yaitu suara yang berasal dari pinggir liang lahat membaca surat ayat ini. Begitu kemudian sedang ditanam di liang lahat jenazah Ibnu Abbas, tiba-tiba terdengar di pinggir kubur Ibnu Abbas. Dan kemudian suara itu kemudian membaca firman Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, irjini, kembalilah menuju Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah bersama hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini diriwayatkan juga oleh Tabrani dari Abdullah bin Ahmad dari bapaknya, dari Marwan bin Suja, dari Salim bin Najlan, dari Aftas juga meriwayatkan yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita merujuk secara pemaknaan di dalam hadis ini, kami tidak tahu apakah hadis ini kemudian sahih apa tidak sahih. Kelihatannya aneh. Karena aneh ya, anak orang mati dikubur, begitu kemudian dikubur, kemudian ada penyeru dari pinggir liang lahatnya bersuara, tetapi kemudian tidak ada orang yang mengetahui siapa yang membacanya. Firman-Nya itu seruannya adalah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Itu seperti itu. Sehingga kemudian di sini ditulis oleh Ibnu Katsir. Untuk tujuannya adalah untuk memperkaya hasanah, keilmuan. Siapa sebenarnya mereka itu adalah yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Wallahu a'lam bishawab. Dan berikutnya, sementara kalau diriwayatkan di tempat lain, telah menyebutkan yaitu Al-Hafidh Muhammad bin Mundir Al-Harami. Ini kalau dalam riwayat yang lain, telah menyebutkan Al-Hafidh Muhammad bin Mundir Al-Harami. Dia dikenal dengan Basyukr. Dia dikenal dengan sebutan Basyukr atau Basyukri. Dia memiliki kitab judulnya adalah Al-Ngajaib. Beliau penulis kitab namanya Al-Ngajaib. Lebih dikenal, lebih masyhur dikenal dengan sebutan Basyukr. Nama aslinya adalah Al-Hafidh Muhammad bin Mundir. Dan kemudian dengan sanad yang dia bawakan dari Kutas, yaitu dari Kubas bin Razin bin Abi Hasim, bahwasanya Abu Hasim berkata, yaitu aku pernah ditawan fi biladi Rum, yaitu di negara Romawi. Kata Abu Hasim, suatu kali aku pernah ditawan di wilayah Romawi, kata beliau. Fajama'na al-maliku wa ngaradu alaina dinnahu. Lantas kemudian penguasa Romawi tatkala kemudian menawan kami, seluruh tawanan dikumpulkan oleh penguasa itu. Lantas kemudian seluruh tawanan dikumpulkan semuanya oleh raja tersebut, oleh penguasa tersebut.
Dan penguasa tersebut menawarkan agar kemudian tawanan kaum muslimin itu semuanya kemudian masuk ke dalam agama Nasrani. Tapi tawanannya kumpulna kemudian ditawarkan untuk masuk agama Nasrani. Kalau seandainya ada di antara mereka yang murtad dari Islam, kemudian menuju agama Nasrani, mereka bebas. Tapi kalau seandainya man imtana ngadribat mulukuhu, akan tetapi kalau seandainya ada di antara tawanan tersebut yang menolak, nanti kemudian akan dihantam atau dipenggal lehernya atau diputus lehernya. Tetapi kalau ada tawanan itu yang menolak, nanti kemudian akan dipenggal, dipisahkan antara kepala dengan badannya. Wah, Masya Allah ya, Subhanallah. Nah lantas, fa'irtada salah satu, dari jumlah semua tawanan, murtadlah 3 orang. Maklumlah, dalam keadaan seperti itu kami tidak bisa menyalahkan. Betapa suasana yang cukup mengerikan. Tatkala Anda menjadi salah satu tawanan pasukan musuh, berbeda keyakinan. Lantas kemudian dengan semuanya ditangkap tanpa ada pernah kuasa untuk melawannya. Ketika tangan Anda kemudian dirantai, kemudian tangan kaki Anda juga kemudian demikian, sehingga tidak memungkinkan Anda itu melawan. Lantas kemudian mendapat penawaran, apakah kemudian mau keluar menuju agama Nasrani dengan persyaratan kau kemudian selamat, atau kemudian kau tetap di dalam agamamu, tapi kemudian engkau harus dipisahkan dari badan, dari kepalanya. Tentu saja hal ini menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan, sehingga pada saat itu murtadlah kemudian 3 orang. Maklum, kita menyadari hal itu. Tetapi wajah Arabi, tatkala kemudian didatangkan orang keempat dari jumlah 3 yang telah murtad itu, dan jumlah kami pada saat itu banyak, datanglah kemudian orang yang keempat. Begitu kemudian orang keempat ditawari oleh raja tersebut untuk masuk ke dalam agama Nasrani, fa'im tananga, tapi dia menolak. Oh, ini Masya Allah, laki-laki pilihan. Sebagaimana iman telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang dicintai oleh Allah. Kita tahu yang namanya iman, Allah memberikan keimanan kepada seorang, itu Allah memilihnya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud berkata, innallaha ya'ti al-imana, Allah sesungguhnya memilih atau kemudian memberikan keimanan pada seseorang, yaitu dipilih kepada siapa saja yang dicintai oleh Allah. Contoh laki-laki yang keempat. Begitu kemudian dia ditawari dengan jaminan keselamatan, asal kemudian dia mau menuju agama Nasrani. Padahal kalau seandainya dia menolak, harus menghadapi kemudian nyawanya harus melayang dengan posisi tubuh terpisah dari badan, dengan terpisah yaitu dari kepala badannya. Tapi kemudian dia menolak, lantas kemudian waduribat mulukuhu, lantas laki-laki yang keempat dilaksanakan hukum di hadapan tawanan-tawanan tersebut, yaitu dipisahkan antara badan dengan kepalanya. Masya Allah ya. Lantas kemudian dipenggallah laki-laki yang keempat, dipisahkan antara badan dengan kepalanya di hadapan semua tawanan. Lantas setelah kemudian dipisahkan dari kepala dari badannya, lantas kemudian kepalanya itu dilemparkan finnaharin, itu ke sungai Hunaka yang ada di sana. Begitu kemudian dihantam kepalanya, kemudian terpisah dari badannya, lantas oleh raja tersebut kepalanya diambil, lemparkan menuju sungai. Sungai yang ada di hadapan mereka. Lantas tatkala kemudian dilemparkan menuju sungai kepala itu, farasiba filma. Lantas kepala itu kemudian tenggelam mula-mula. Begitu timpalangna, kepalanya kita tenggelam. Kepalanya tenggelam. Lantas begitu kemudian tenggelam, summa tafa'ala wajhil ma'i. Akan tetapi tiba-tiba kepala itu kemudian yaitu muncul di permukaan air. Begitu balangna mengbanyu, tenggelam kepalanya. Tapi tiba-tiba kemudian kepala itu kemudian muncul lagi kemudian di permukaan air. Dan anehnya, wala dara illa ulaika, kepala itu seakan-akan itu hidup sambil menatap 3 orang yang murtad itu. Wah, kepala itu hidup seakan-akan sambil menatap tajam kepada 3 orang yang telah murtad. Padahal itu adalah kepala yang telah terpisah dari badannya. Lantas faqala, kemudian kepala itu bisa berucap, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Dipanggil 3 orang yang murtad itu oleh kepala itu, wahai si fulan, wahai si fulan, wahai si fulan. Seakan-akan mengisyaratkan kepada 3 orang yang murtad itu, kenapa kemudian kau sampai murtad?
Kenapa kemudian sampai kemudian kau meninggalkan agamamu? Bukankah agama Islam itu harus dibawa menuju ke dalam kematian? Karena tidak ada yang lebih baik bagi seorang beriman kecuali kemudian mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, daripada kemudian kau masih hidup dalam keadaan hina karena meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kepala itu kemudian memanggil ya fulan, ya fulan, ya fulan. Yunadihim bi asmaihim, sampai kepala itu menyebut nama satu persatu nama orang-orang itu. Jadi nama-nama orang yang murtad itu disebut oleh kepala itu. Qala Allah Ta'ala, sampai kemudian kepala itu berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kembalilah wahai jiwa yang tenang, irjini, kembalilah menuju Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Sampai membaca ayat yang seperti itu. Wallahualam bisawab terkait masalah kisah ini. Yang pasti kisah ini ditulis oleh Hafidz Muhammad bin Mundir Al-Harami di dalam kitab Al-Ngajaib. Ngajaib artinya adalah sesuatu yang luar biasa atau suatu hal-hal yang ajaib-ajaib. Nah, begitu kemudian kepala itu membaca firman Allah ayat itu, surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Summa ghasafil ma, summa ghasafil ma, dan kepala itu tenggelam lagi dan kemudian tidak nampak. Setelah kemudian kepala berkata seperti itu, kepala orang yang dipenggal itu lantas kemudian tenggelam lagi dan sudah tidak nampak lagi. Lantas kemudian fakadat an-nasara ayyuslimu, lantas hampir-hampir orang Nasrani yang menyaksikan kejadian seperti itu, hampir-hampir mereka semuanya akan hendak masuk ke dalam agama Islam. Melihat kejadian seperti itu, orang Nasrani itu tertarik dan hampir-hampir mereka itu masuk ke dalam agama Islam. Wabaqa masyarirul muluk, dan pada saat itu pula, yaitu singgasana raja akhirnya terjatuh. Singgasana raja kemudian terjatuh. Waraja'a ulaika salasatu ilal Islam, sampai akhirnya 3 orang yang tadinya murtad bertobat dan kembali lagi menuju Islam. Sebagaimana hukum dalam hukum fikih, ana wong murtad ke dalam agama Kristen misal, atau Nasrani mungkin, atau agama yang lain di luar agama Islam. Lantas kemudian dia kembali lagi ke Islam, apakah masih diterima? Masih diterima, selama kemudian dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Kan kadang-kadang kita menyaksikan orang yang seperti itu, pindah-pindah agama, seakan-akan hampir-hampir pindah agama ke sini, sana, sana. Kalau seandainya seorang seperti itu sampai berpindah-pindah agama beberapa kali menuju agama non-muslim, kemudian dia bertobat kembali ke dalam agama Islam, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menurut fikih. Sebagaimana di dalam kitab ini disebutkan, akhirnya 3 orang yang murtad tadi tobat kemudian kembali ke dalam Islam. Qala, berkata, yaitu perawi hadis, berkata perawi tentang kisah ini, wajah al-fida, maka tiba-tiba datanglah tebusan min indil khalifah Abi Ja'far al-Mansur. Itu tiba-tiba datanglah tebusan untuk tawanan perang kaum muslimin dari khalifah, pemimpin kaum muslimin. Pada saat itu yang memimpin adalah Ja'far bin al-Mansur, itu Ja'far al-Mansur. Akhirnya seluruh tawanan-tawanan kaum muslimin ditebus oleh kemudian khalifah Abu Ja'far wal-Mansur, dan akhirnya kami semuanya selamat dari bahaya yang seperti itu, baik selamat nyawa kami dan juga kemudian selamat pula yaitu akidah kami semuanya. Ini disebutkan di dalam riwayat Al-Hafidz Muhammad Ibnu Mundir di dalam kitabnya Al-Ngajaib yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab terkait masalah itu.